you will learn to fight dragons. Pain. Love it. Let's get started. I'm not gonna hurt you. Whoa. How to Train Your Dragon, film animasi fantasi produksi DreamWorks Animation yang rilis pada tahun 2010 berdasarkan buku dengan judul yang sama di tahun 2003. Film ini mengisahkan sebuah desa Viking yang terletak di sebuah pulau terpencil. Desa tersebut sering diserang sekelompok naga yang mengambil ternak, merusak bangunan, dan membahayakan nyawa. Dikisahkan Hiccup yang merupakan putra kepala desa dianggap terlalu kurus dan lemah untuk melawan naga. Oleh karena itu, Hiccup ditempatkan di tempat yang paling aman dari naga bersama Gobber, seorang pandai besi desa Berg. Akan tetapi, Hiccup masih saja mengacau dengan kecerobohannya. Sifat tersebut bukanlah yang diharapkan Stoic-Fast, ayah dari Hiccup, sang kepala suku. Stoic berharap anaknya bisa menjadi Viking yang tangguh, mengingat suatu hari nanti ia akan menggantikannya menjadi kepala suku yang disegani dan dapat memimpin desa. Apakah Hiccup dapat memenuhi ekspektasi ayahnya tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke videonya. Di awal cerita diperlihatkan desa Berg yang diserang segerombolan naga. Dan seperti biasanya, Hiccup tidak diperbolehkan keluar. Ia hanya bisa melihat dari jendela teman-teman sebayanya yang beraksi memadamkan api naga. Mereka adalah Fishlegs, Snotlot, si kembar Raftaf, dan yang terakhir bunga desa sekaligus Viking berbakat, Astrid. Kala itu suasana kacau seperti biasanya. Akan tetapi kekacauan bertambah ketika Night Fury, naga paling cepat dan misterius, datang. Saat itu, ketika semua orang sibuk bertarung melawan naga, Hiccup diam-diam menyelinap keluar untuk menangkap Night Fury. Ia nekat melakukan hal itu sebagai pembuktian pada ayahnya jika ia bisa menjadi Viking yang dapat diandalkan. Dan secara kebetulan Hiccup berhasil menembak Night Fury. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang melihatnya, dan Hiccup malah hampir mati. Untung saja saat itu Stoic mengetahui dan langsung menyelamatkan anaknya yang dalam bahaya. Untuk semua kejadian itu, Hiccup disalahkan atas semua kekacauan yang terjadi, karena Hiccup melanggar peraturan yang telah dibuat. Saat itu, Gobber memastikan Hiccup kembali ke rumah dengan selamat. Akan tetapi, Hiccup yang keras kepala pergi menyelinap dari pintu belakang. Scene berpindah pada sebuah rapat. Terlihat Stoic merencanakan pencarian serta penyerangan sarang naga agar masalah yang menimpa mereka selama ini dapat berakhir. Saat itu tak ada satupun orang yang mengikuti rencana Stoic. Akan tetapi ketika Stoic berkata yang tidak ikut harus menjaga Hiccup, mereka semua langsung mengangkat tangan untuk ikut dalam rencananya. Di tempat lain diperlihatkan Hiccup yang menyusuri hutan mencari naga yang ia tembak semalam. Ia ingin membuktikan jika ia mampu menangkap naga. Dan setelah ia menyerah mencari di semua sudut hutan, tanpa sengaja Hiccup menemukan seekor Night Fury yang terjerat jaringnya. Akan tetapi Hiccup melepas naga itu. Ia menggagalkan niatnya membunuh naga itu karena melihat matanya yang seperti Hiccup saat ketakutan.
Dan saat Hiccup melepas tali yang mengikat naga itu, naga tersebut langsung berniat menyerang Hiccup. Namun ia menggagalkan niatnya dan memilih pergi meninggalkan Hiccup yang ketakutan hingga pingsan. Singkat cerita, malam pun tiba. Stoik sengaja menunggu Hiccup sebelum keberangkatannya besok pagi. Hiccup. Dad, Ia meminta maaf karena terlalu keras pada Hiccup dan menuruti permintaannya mengikuti pelatihan pemburu naga besok pagi. Yang sebenarnya kini Hiccup sudah tidak memiliki keinginan untuk membunuh naga setelah kejadian di hutan. Akan tetapi karena ia tidak bisa menolak ayahnya, Hiccup terpaksa mengikuti pelatihan pemburu naga. yeah, no kidding, right? Pain. Love it. Oh, great. Kala itu Gobber yang menjadi pemandu latihan mereka. Hal itu dikarenakan Stoik meminta Gobber untuk tidak ikut mencari sarang naga karena ia harus memberikan pelatihan pada anak-anak. Di pelatihan pertama mereka tidak ada teori, melainkan mereka langsung praktek. Gobber melepaskan satu naga sambil menanyakan kira-kira apa yang mereka butuhkan kala itu. Astrid sebagai yang paling berbakat di antara mereka menjawab jika mereka membutuhkan perisai. Your most important Saat itu si kembar Raftaf menjadi yang pertama keluar karena sibuk berebutan perisai. Fishlegs keluar karena mengalihkan perhatiannya. Snotlot keluar karena sibuk menggoda Astrid, sedangkan Hiccup hampir mati karena kehilangan perisainya. Untung saja Gobber dengan sigap menghentikan latihan serta memperingatkan Hiccup jika semua naga berniat membunuhmu. always go for the kill. Singkat cerita, ujian mereka hari itu berakhir. Sedangkan Hiccup kembali ke hutan karena penasaran kenapa Night Fury yang ia temui tidak membunuhnya. Dan saat ia mengikuti jejak sisik naga, ia menemukan Night Fury yang ia lepaskan kemarin terjebak di sekitar danau. Ia tidak bisa terbang karena salah satu sayap ekornya rusak. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Hiccup dan yang lainnya makan malam, Gobber memberi jurnal naga untuk mereka pelajari. Akan tetapi mereka semua malas melakukannya dan meninggalkan Hiccup sendirian. Karena Hiccup masih saja penasaran dengan Night Fury, ia membaca buku itu semalaman, namun ia tidak mendapat satupun informasi. Night Fury. Speed unknown. Find you. Singkat cerita, pagi pun tiba. Diperlihatkan armada Stoik sudah berada di wilayah yang kemungkinan adalah sarang naga. Di sisi lain, Hiccup dan yang lainnya sedang melakukan pelatihan kedua mereka. Saat itu, Hiccup tidak fokus pada ujian, melainkan sibuk menanyakan tentang Night Fury pada Gobber. Karena hal tersebut, datangnya kekacauan sudah dipastikan. Melihat Hiccup yang serius saja masih mengacau, apalagi Hiccup yang sibuk memikirkan hal lain. Karena kelalaiannya tersebut, Hiccup hampir membuat Astrid terluka bersamanya. Untung saja Astrid dapat mengatasi masalah itu, lalu memarahi Hiccup yang seperti menganggap latihan mereka kala itu adalah sebuah lelucon. Dan latihan pun berakhir. Dengan rasa penasaran yang terus meningkat, Hiccup kembali melihat Night Fury yang terluka di danau. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, kini ia membawa seekor ikan untuk diberikan pada Night Fury itu. Dan karena sudah berhari-hari Night Fury tersebut tidak makan, ia pun mendekati Hiccup. Saat itu Hiccup menyadari sesuatu. Jika Night Fury tersebut ompong, yang dalam bahasa Inggris berarti toothless. Toothless memakan ikan pemberian Hiccup. Dan setelah kejadian itu, Hiccup dan Toothless menjadi semakin akrab.
Singkat cerita, malam pun tiba. Sambil makan malam, Gober menceritakan betapa berbahaya dan menyeramkannya seekor naga. Akan tetapi, Hiccup tidak tertarik karena hal yang diceritakan tidaklah benar. Ia pergi begitu saja dan memilih membuatkan sayap buatan untuk dipasang pada ekor Toothless keesokan harinya. Saat itu, Hiccup membawa satu keranjang ikan sebagai makanan Toothless. Akan tetapi Toothless ketakutan karena dalam tumpukan ikan tersebut terdapat seekor belut. Setelah Hiccup menyingkirkan juga mengetahui jika naga takut terhadap belut, Hiccup diam-diam memasang sayap buatannya ketika Toothless sibuk makan. Toothless tidak menyadari apa yang dilakukan Hiccup kala itu. Akan tetapi karena ia merasa ada yang aneh dengan ekornya, ia pun terbang tiba-tiba. Saat itu Toothless berhasil terbang karena Hiccup membuka sayap Toothless secara manual. Dan ketika Toothless mengetahui Hiccup berada di atasnya, Toothless langsung menjatuhkan Hiccup yang membuat Toothless kembali tidak bisa terbang. Scene berpindah pada pelatihan esok pagi. Kala itu, di saat semua orang tak mampu mengatasi naga berkepala dua pada ujian mereka, Hiccup memberi kejutan. Ia menyembunyikan seekor belut di dalam rompinya sehingga membuat naga itu ketakutan dan berhasil memasukkannya ke dalam kandang. Hal tersebut membuat semua orang yang melihat terkejut dengan kemampuan Hiccup menjinakkan naga. Saat itu, Hiccup tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Ia terus melalui hari-harinya, mengupgrade sayap buatan untuk Toothless, mengetahui hal baru dengan Toothless, lalu menerapkannya dalam pelatihan yang ia jalani. Kini orang-orang sudah tak memandang Hiccup sebelah mata dan Hiccup pun mulai memiliki banyak teman. Akan tetapi lain hal dengan Astrid. Ia kesal dengan Hiccup karena predikat Viking berbakat yang ia miliki kini telah jatuh ke tangan Hiccup. Suatu ketika Astrid yang berlatih di hutan memergoki Hiccup yang mencurigakan masuk ke dalam hutan. Akan tetapi saat ia ingin mengikutinya, Astrid kehilangan jejak. Di sisi lain, Hiccup sudah bersama Toothless untuk menguji sayapnya. Hubungan Hiccup dengan Toothless semakin dekat hingga ia berani diam-diam membawa Toothless masuk ke dalam desa untuk memberinya makan. Saat itu Astrid kembali memergoki Hiccup dan membuatnya semakin curiga. Singkat cerita, hari di mana kepulangan Stoik pun tiba. Ia belum berhasil menemukan sarang naga, sedangkan seluruh kapalnya rusak akibat perjalanan ekstrim serta serangan dari naga. Akan tetapi, rasa sedih akibat kegagalan misinya tersebut sirna ketika ia mendengar dari seluruh warga desa yang tinggal jika anaknya kini menjadi ahli dalam menghadapi naga. Di sisi lain, ketika semua orang membicarakan Hiccup, Hiccup malah sibuk terbang bersama Toothless dalam rangka pengujian tahap akhir sayap buatannya. Dan bersambung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.